Shalom, teman-teman yang di rumah, sudah siap beribadah sekolah minggu hari ini? Sudah. Wah, pastinya sudah siap. Kalau begitu, jangan lupa ya ajak papa, mama, kakak, adik semuanya untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu. Dan jangan lupa ya, pakai pakaian yang rapi, sama seperti ketika kita bersekolah minggu seperti biasa. Dan yang perlu diingat, jangan sambil tiduran. Meskipun ibadah kita dilaksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara ABI, yaitu Tante Rona, atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja dengan diberi keterangan persembahan ABI. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai jam 3 sore. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tirukan Kak Dia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau begitu, Mari kita mulai ibadah hari ini. Halo semuanya, sudah siap berjalan bersama Tuhan Yesus? Siap. Kita mau bersama-sama berjalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus katakan sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus kita dapat melawan musuh kita. Coba sekarang teman-teman yang di rumah dengan sukacita, dengan semangat katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kita mendapat kemenangan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Katakan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus
Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada apa ya? Ada kemenangan. Sekali lagi, ada kemenangan. Yeay! Kita percaya bahwa masa depan kita penuh harapan. Yang percaya nanti katakan sukacita. Siap? Siap. Sukacita. Katakan lagi. Sukacita. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Kita punya masa depan penuh harapan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Katakan sukacita. Sukacita. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bukan terus bertekun, bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Siap? Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal apa? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sekali lagi dengan semangat. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Katakan sukacita. Sukacita. Haleluya. Kita semua bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik untuk kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita semua. Dan tugas kita adalah untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
bersungguh-sungguh katakan, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Kita mau mengangkat tangan kita bersama-sama. Kita mau katakan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh amat baik untuk setiap kita. Tuhan Yesus selalu ada di setiap hidup kita. Bersama-sama katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita mau bersama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita menghormati Tuhan Yesus. Semuanya tirukan Kak Tessa berdoa. Tuhan Yesus, Dan Yesus, terima kasih terima kasih untuk berkat sukacita sukacita yang telah telah Engkau beri. Engkau beri. Hari ini Hari ini kami bersyukur bersyukur karena karena kami boleh kami boleh bersama-sama bersama-sama kembali beribadah beribadah sekolah minggu. sekolah minggu. Kami percaya Kami percaya setiap setiap nyanyian kami, nyanyian kami, tarian tarian kami, kami, sorak-sorai kami sorak-sorai kami boleh boleh membuat membuat hati Tuhan hati Tuhan menjadi senang. jadi senang. Dan sebentar Sebentar kami akan kami akan bersama-sama sama-sama mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya Kiranya kami boleh kami boleh mendengarkan mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan dengan fokus. dengan fokus. Pakai kami Tuhan, Pakai kami Tuhan, urapi kami, kami, hati kami, hati kami, pikiran kami. pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Doa kami. Kami sudah berdoa Sudah berdoa dan dan bersyukur. bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Halo anak-anak semuanya, senang sekali pada hari ini kita bersama-sama bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, Om Tim percaya bahwa semua anak-anak pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tubuh yang kuat. Tapi, tahukah anak-anak bahwa Tuhan menghendaki bukan hanya kita memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, tetapi
Tuhan juga menghendaki agar anak-anak memiliki kehidupan rohani yang kuat juga. Sehingga anak-anak menjadi laskar Kristus, menjadi prajurit Kristus. Seorang prajurit, seorang laskar, seorang tentara, pasti dia adalah orang yang memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Demikian juga dengan laskar Kristus, dengan prajurit Kristus, dia harus memiliki kehidupan rohani yang kuat. Oleh sebab itu, anak-anak perlu memakai perlengkapan senjata Allah. Nah, apakah itu perlengkapan senjata Allah? Anak-anak pada hari ini bisa membuka Alkitabnya di Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Di mana? Betul. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Nah, ini adalah gambar tentang perlengkapan senjata Allah. Rasul Paulus pada saat itu menggambarkan perlengkapan senjata Allah sebagai seorang prajurit Romawi. Mengapa? Karena pada waktu itu kerajaan Romawi adalah kerajaan yang sangat kuat. Mereka memiliki prajurit-prajurit yang luar biasa, prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Mengapa mereka menjadi prajurit yang gagah perkasa? Karena yang pertama, mereka memiliki senjata yang begitu lengkap, dari ujung kepala sampai ke kaki diperlengkapi dengan senjata. Nah, prajurit Romawi ini kemudian dipakai oleh Rasul Paulus untuk memberikan gambaran kepada kita apa saja perlengkapan senjata Allah yang perlu anak-anak kenakan. Mari kita lihat yang pertama dulu adalah mengapa anak-anak perlu atau harus memakai perlengkapan senjata Allah. Coba anak-anak berpikir, mengapa sih saya harus memakai perlengkapan senjata Allah? Kita lihat jawabannya. Nah, ini perhatikan ya. Anak-anak harus selalu memakai perlengkapan senjata Allah karena iblis selalu menyerang anak-anak Tuhan agar anak-anak Tuhan tidak taat kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak jangan berpikir kalau iblis menyerang itu bentuknya seperti hantu-hantu yang mungkin anak-anak lihat di film. Misalnya seperti hantu pocong, seperti apa lagi ya, kuntilanak, seperti genderuwo, seperti mungkin tuyul. Bukan seperti itu. Kalau iblis menyerang kita sebagai anak-anaknya, iblis menyerang kita bukan dalam bentuk setan-setan atau hantu-hantu yang mungkin sering anak-anak lihat di film atau lihat di gambar-gambar. Bukan. Tapi iblis menyerang kita, menyerang anak-anak secara rohani. Iblis menyerang anak-anak dengan cara mempengaruhi anak-anak dengan berbagai cara supaya anak-anak tidak taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali untuk anak-anak memakai semua perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapan senjata Allah yang harus anak-anak pakai? Coba kembali lihat di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 17 tadi. Yang pertama apa anak-anak?
Betul. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Anak-anak perlu memakai ikat pinggang kebenaran. Apa artinya memakai ikat pinggang kebenaran? Itu berarti anak-anak harus selalu siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ikat pinggang misalnya yang biasa kita kenakan itu membuat kita siap untuk berjalan, membuat kita siap untuk berlari, membuat kita siap untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Demikian juga dengan ikat pinggang kebenaran. Kebenaran firman Tuhan harus senantiasa anak-anak kenakan dimanapun anak-anak berada. Itu yang pertama. Selanjutnya kita lihat perlengkapan senjata Allah yang kedua. Apakah itu? Yaitu baju jirah keadilan. Baju jirah itu kalau zaman sekarang itu semacam rompi. Kalau rompi zaman sekarang, kalau rompi yang biasa kita kenakan terbuat dari kain, berbagai macam kain. Kalau para tentara atau anggota militer, mereka juga kadang-kadang memakai rompi anti peluru, sehingga ketika terkena peluru tidak menembus badannya. Nah, pada saat itu tentara Romawi untuk melindungi bagian tubuhnya, mereka memakai baju jirah. Baju tetapi terbuat dari logam sehingga tahan terhadap senjata musuh. Ketika panah menyerang dan itu mengenai tubuh, maka tidak akan langsung melukai tubuh. Demikian juga bagi anak-anak semuanya. Anak-anak perlu memakai baju jirah keadilan. Apa itu baju jirah keadilan? Yaitu anak-anak selalu percaya dalam hati bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa anak-anak, sehingga anak-anak layak di hadapan Tuhan. Sehingga anak-anak tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Apakah aku ini layak di hadapan Tuhan? Anak-anak layak di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan baik anak-anak, tetapi anak-anak dilayakkan di hadapan Tuhan karena anak-anak beriman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga segala dosa-dosa anak-anak sudah diampuni. Itu yang akan membuat anak-anak merasa damai sejahtera. Berbaju jirahkan keadilan itu juga berarti bahwa anak-anak selalu melakukan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak-anak selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, maka dalam hati anak-anak akan merasakan sukacita, akan merasakan damai sejahtera. Om Tim berikan gambaran, kalau anak-anak selalu taat kepada orang tua, apakah anak-anak akan merasa takut kepada orang tua? Pasti tidak. Justru anak-anak akan merasa senang ketika mungkin orang tua datang dari luar kota. Anak-anak akan menyambut dengan senang sekali, dengan sukacita. Tapi kalau sebaliknya mungkin anak-anak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh orang tua di rumah. Ketika orang tua pulang, apa yang anak-anak rasakan? Wah, anak-anak pasti takut. Ayo, segera masuk kamar. Oh, papa mama datang, bapak ibu datang. Mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau anak-anak melakukan kebenaran, melakukan hal yang benar di rumah, di sekolah, dimanapun anak-anak berada,
anak-anak tidak akan merasa takut, tapi sebaliknya anak-anak akan merasa damai sejahtera. Itu menjadi salah satu perlengkapan senjata rohani atau senjata Allah. Ayo kita lanjutkan. Yang selanjutnya, apa yang perlu anak-anak kenakan sehingga anak-anak menjadi prajurit Kristus? Kita lihat perlengkapan yang selanjutnya yang perlu anak-anak kenakan adalah perlengkapan yang ada di bagian kaki yang disebut kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Apa itu artinya? Ya, kaki gunanya untuk apa anak-anak? Berjalan, betul. Gunanya apa lagi? Berlari, iya betul. Artinya kaki itu dipergunakan untuk kita melangkah kemanapun atau dimanapun. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, itu berarti bahwa dimanapun anak-anak berada, anak-anak harus menjadi saksinya Tuhan. Dengan cara apa? Dengan melakukan perbuatan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, ketika anak-anak ada di rumah, anak-anak melakukan perbuatan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, anak-anak sudah menjadi saksi Kristus bagi orang tua, bagi kakak, bagi adik, atau bagi tetangga, teman-teman yang ada di sekitar rumah anak-anak. Ketika anak-anak ada di sekolah, anak-anak melakukan hal yang baik, belajar dengan baik, taat kepada Bapak Ibu guru, melakukan peraturan sekolah dengan baik, berarti anak-anak sudah menjadi saksinya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dimanapun anak-anak berada. Ketika melakukan hal yang benar, yang baik, itu sesungguhnya anak-anak sedang memakai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita lihat selanjutnya. Sudah kita mengenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, apa lagi? Ya, gambar apa ini anak-anak? Betul, ini adalah gambar perisai. Ya, perisai itu biasanya dipegang di bagian kanan. Ya, kalau dia seorang kidal, dia akan memegang perisainya di bagian kanan, atau sebaliknya dipegang di bagian kiri. Tangan kanannya memegang tombak atau memegang pedang. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa kita perlu mengenakan perisai iman. Apa artinya anak-anak mengenakan perisai iman? Perisai iman itu artinya anak-anak selalu percaya akan kebenaran firman Tuhan. Mengapa anak-anak harus selalu percaya akan kebenaran firman Tuhan? Karena seringkali iblis itu menyerang dengan cara membuat anak-anak ragu-ragu akan kebenaran firman Tuhan. Ingat cerita tentang Adam dan Hawa? Bagaimana mereka melanggar perintah Tuhan? Waktu itu Hawa ada di Taman Eden. Lalu iblis datang. Mulailah iblis itu berusaha untuk membuat Hawa ragu-ragu akan kebenaran firman Tuhan. Iblis berkata, kalau kamu makan buah itu tidak akan mati. Nah, Hawa mulai ragu-ragu. Wah, betul ya. Berarti kalau makan buah yang dilarang oleh Allah itu tidak apa-apa. Mulai ada keraguan. Lalu iblis bahkan berkata, kalau kamu melanggar perintah Allah, justru kamu akan seperti Allah. Padahal Allah berkata, kalau Adam, Hawa melanggar perintah Allah,
pasti mati. Tapi iblis dengan kata-katanya, dengan pengaruhnya berusaha membuat Hawa ragu-ragu. Karena Hawa selalu mendengarkan perkataan iblis dan dia tidak memegang firman Tuhan, Hawa semakin lama semakin ragu-ragu akan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya Hawa melanggar perintah Tuhan. Ya, sekali lagi anak-anak perlu selalu percaya akan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah perisai iman yang perlu anak-anak senantiasa kenakan. Bagaimana supaya anak-anak itu selalu percaya akan firman Tuhan? Anak-anak harus selalu membaca Alkitab. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci atau Alkitab setiap hari. Renungkan dengan sungguh-sungguh dan percayai akan setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab. Mengapa kita bisa mempercayai setiap apa yang tertulis di dalam Alkitab? Karena apa yang tertulis di dalam Alkitab itu semuanya adalah firman Tuhan, berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Oleh sebab itu kita selalu percaya akan setiap perkataan atau tulisan yang ada di dalam Alkitab. Setelah kita mengenakan perisai iman, apakah kita sudah lengkap mengenakan senjata Allah? Belum, masih ada lagi. Apa yang selanjutnya? Nah, ini adalah ketopong keselamatan. Apa anak-anak? Ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu kalau zaman sekarang semacam helm yang biasa anak-anak kenakan ketika anak-anak berkendara atau ketika anak-anak diboncengkan oleh orang tua anak-anak, ya. Anak-anak ketika berkendara itu perlu memakai helm. Untuk apa? Untuk keamanan. Demikian juga pada zaman itu para prajurit Romawi mereka perlu memakai ketopong. Gunanya apa? Untuk melindungi kepala mereka, khususnya dari senjata panah atau mungkin senjata lain yang dilemparkan. Itu akan bisa melindungi kepala para prajurit Romawi ketika para panah ya berdatangan, mereka bisa aman terhadap semuanya itu. Apa artinya ketopong keselamatan itu? Artinya adalah anak-anak perlu memenuhi pikiran anak-anak semuanya dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa anak-anak perlu memenuhi pikiran kalian dengan kebenaran firman Tuhan? Karena sekali lagi iblis itu selalu berusaha mempengaruhi kita, mempengaruhi anak-anak dengan berbagai macam pikiran, dengan berbagai macam pendapat. Mungkin seringkali anak-anak pernah mendengar seperti ini, ayo lakukan ini. Mungkin anak-anak berkata, jangan, nanti akibatnya seperti ini, akibatnya tidak baik. Tapi ada yang berkata, oh enggak apa-apa ini, enggak apa-apa. Ayo, anak-anak zaman sekarang kan seperti itu. Nah, itu bisa sesuatu yang dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi anak-anak semuanya. Tapi kalau anak-anak memenuhi pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan, anak-anak akan bisa membedakan ini yang benar, ini yang bisa aku lakukan. Oh, ini salah, ini tidak boleh aku lakukan, ini tidak benar. Walaupun mungkin semua teman-temanku melakukan,
Tapi kalau itu tidak benar, anak-anak akan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kadangkala atau bahkan seringkali iblis itu memakai media-media yang mungkin seringkali anak-anak pegang. Misalnya apa? Handphone. Bukan berarti handphone itu dosa ya, bukan. Tapi anak-anak juga perlu berhati-hati ketika menggunakan HP. Gunakan itu untuk hal-hal yang baik. Bahkan ketika anak-anak menggunakannya untuk hal-hal yang baik, anak-anak akan semakin cerdas, semakin pandai, semakin luas pengetahuannya. Karena melalui handphone itu, anak-anak bisa mencari berbagai macam ilmu pengetahuan, berbagai macam keterampilan, dan sebagainya. Hati-hati ya anak-anak, gunakan selalu ketopong keselamatan. Penuhi pikiran anak-anak dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, sesudah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh. Apa yang dimaksud pedang roh itu? Firman Allah. Artinya apa? Gunakan firman Allah saat iblis berusaha mempengaruhi anak-anak agar anak-anak menuruti kemauannya. Beberapa perlengkapan senjata Allah itu yang tadi ya, kebanyakan untuk bertahan, walaupun itu penting ya. Ketopong keselamatan itu untuk bertahan, perisai itu untuk bertahan, baju zirah itu untuk bertahan ya. Tetapi ada senjata yang perlu anak-anak gunakan untuk menyerang, yaitu pedang roh. Contohnya di dalam Matius pasal yang keempat, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis? Tuhan Yesus selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya apa? Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyerang iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang berusaha mempengaruhi anak-anak dan itu bertentangan dengan firman Tuhan, anak-anak bisa berkata, firman Tuhan berkata seperti ini. Firman Tuhan berkata seperti ini. Bisa berkata, juga bisa dikatakan di dalam hati atau di dalam pikiran. Ini firman Tuhan, ini yang sesuai firman Tuhan. Pasti iblis itu akan lari, tidak akan berani mengganggu anak-anak, mempengaruhi anak-anak. Dia tidak akan terus-menerus mempengaruhi anak-anak, karena anak-anak berpegang kepada firman Tuhan dan menggunakan firman Tuhan itu untuk menyerang balik iblis. Jangan biarkan ada sesuatu yang terus-menerus mempengaruhi anak-anak. Tapi anak-anak harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Nyatakan firman Tuhan. Bagaimana anak-anak bisa menggunakan pedang roh? Anak-anak harus rajin merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya anak-anak tahu kebenaran firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ketika contohnya iblis berkata, ubahlah batu ini menjadi roti. Maka Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini adalah semua perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan senjata rohani yang anak-anak harus kenakan setiap saat. Mengapa setiap saat? Karena iblis itu tidak pernah libur. Iblis itu
menggunakan setiap kesempatan untuk menyerang kita, untuk melawan kita, untuk mempengaruhi kita. Tetapi atau kalau anak-anak mengenakan semua senjata Allah, anak-anak pasti menang terhadap iblis. Apa saja tadi? Perlengkapan senjata Allah yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Selanjutnya apa? Baju jirah keadilan. Lalu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Selanjutnya gunakan perisai iman, lalu kenakan ketopong keselamatan, dan gunakan pedang roh. Kalau itu disimpulkan dengan satu kalimat, hanya ada satu kalimat, yaitu anak-anak senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika anak-anak senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, berarti anak-anak sudah mengenakan semua perlengkapan senjata Allah. Sehingga anak-anak semuanya menjadi prajurit Kristus yang hebat. Laskar Kristus yang hebat, yang selalu menang, bahkan terus-menerus menang sampai akhir. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini atau pada saat ini. Om Tim ingin, Om Tim mau, bahkan semua guru-guru sekolah minggu mau anak-anak terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus melakukan firman Tuhan, maju terus di dalam Tuhan, dan semakin kuat di dalam Tuhan. Jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana ibadah sekolah minggu hari ini? Semuanya bersuka cita? Sukacita. Wah, kalau begitu jangan lupa ya share keseruan ibadah sekolah minggu hari ini dengan mention ke Instagram @anakbetelambarawa. Nah, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati. Dadah. Sampai di sini ibadah kita hari Tunggu ini. sebentar Kak. Apa Kak? Kak Diah akan memberikan satu pengumuman, yaitu tanggal 27 Desember kita akan bersama-sama merayakan ibadah Natal. Wah, seru sekali. Jadi teman-teman yang di rumah jangan sampai ketinggalan ibadah kita selanjutnya ya. Dadah. Dadah.